Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti syekh. Wa ila hadrati. Wa ila hadrati jami' khalifatihim wal qud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Alhamdulillah, untuk tema yang baru ini ana Al-Fakir Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radi Al-Tijani Al-Fadani ingin menjelaskan berbagai macam hal tentang suluk lah, yang mana suluk itu adalah sebuah jalan, ya, dalam wilayah tasawuf suluk adalah jalan menuju Allah, yang mana bekal itu dia dapatkan dari dalil akli dan nakli, sehingga mereka aplikasikan dalam syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Nah, sehingga mereka bisa tuh berjalan menuju Allah, yang pastinya dengan bimbingan seorang mursyid. Oleh sebab itu, dalam bab pertama ini, tema ini anak kasih nama adalah gambaran-gambaran, kayak gitu, gambaran-gambaran. Nah, untuk dalam hal ini anak ingin menjelaskan tentang ketakwaan. Sebelum untuk jalan kepada suluk, kita harus paham takwa itu apa dulu. Nah, buah dari takwa dan keburukan menuruti hawa nafsu. Nah, sebagaimana sebuah ungkapan tuh bahwa at-taqwal ilahi madaru kulli sa'adati wa tiba'u ahwa ra'sun syarri habaila. Jadi takwal ilahi, bertakwalah kamu kepada Allah, madaru kulli sa'adati, bertakwalah kamu kepada Allah adalah pangkal dari segala kebahagiaan doh. Wa tiba'u ahwa ra'sul syarri habaila, sedangkan mengikuti hawa nafsu, wa tiba'u ahwa, sedangkan mengikuti hawa nafsu, ra'sun syarri habaila, adalah pangkal dari segala tipu daya. Nah, jadi takwa itu seperti ungkapan baginda Nabi, at-taqwa hahuna la hahuna, sambil at-taqwa hahuna, sambil menunjukkan tangannya ke dadanya, la hahuna, sambil menunjukkan tangannya kepada lisannya. Jadi takwa itu bukan hanya lisan. Takwa itu adalah cahaya yang Allah tembakkan di dalam rohani seorang hamba itu takwa. Nah, tapi kebanyakan kita ini mengungkapkan takwa itu hanya lisan aja. Tapi ketika kita diuji oleh Allah tentang ketakwaan kita masih celeng gitu, gampang hancur dan ambruk atas keadaan. Kenapa? Karena takwanya masih lisan, kayak gitu. Karena takwanya masih lisan, sehingga ketakwaan itu sulit sekali untuk digapai untuk orang-orang yang benar-benar tidak berjalan pada syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Oleh sebab itu, pengertian takwa itu apa kalau kayak seperti itu?
Nah, pengertian takwa yang mana di dalam kitab Kifayatul Al-Atqiyah itu diungkapkan ibaratul anima tisali awamirillahi wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'asatith'ari ta'zimi lillahi wal haibati wal khashayati wal rahbati minallahi ta'ala. Ibaratnya itu animtisal, ibarat takwa itu ibarat dari suatu tindakan tuh gitu, yang apa, awamirillah, yang mengikuti perintah-perintah Allah kayak gitu. Dan apa, wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan, dan menjauhi larangan-larangannya baik secara zahir maupun batin, ma'asati sa'ari ta'zimi lillahi wal haibati wa khasyati war rahabati minallahi ta'ala, yang mana disertai perasaan mengagungkan, segan, khawatir dan takut kepada Allah. Jadi takwa itu seperti itu. Nah, mengagungkan, segan, khawatir dan takut kepada Allah ini adalah cahaya nih, yang Allah tembakkan langsung kepada jiwa kita, sehingga kita, jadi takwa itu dia benar-benar merasakan setiap hembusan nafasnya keadaan yang hadir pada dirinya di segala tempat ataupun dalam keadaan zaman apapun. Dia terus tidak berhenti untuk menuju kepada Allah. Nah, ini takwa nih. Makanya takwa itu sifat, takwa itu cahaya, takwa itu akhlak. Maka kalau para ulama, takwa itu apa sih? Takwa itu adalah cahaya, akhlak atau sifat yang Allah berikan kepada hambanya untuk menuju kepadanya. Yang mana ada ungkapan di dalam kitab Al-Ibit itu, at-taqwa anayataki yal'abadu ma siwahu ta'ala. Jadi takwa adalah menjauhi segala sesuatu yang selainnya Allah. Itu udah takwa itu udah Allah aja, lalu dia menjauhi selain Allah. Itu bukan berarti udah ya udah fokus saya ibadah, enggak. Maknanya menjauhi. Jadi permasalahan kita dalam kehidupan itu bukan karena kita ibadah, karena kerja dari pagi ketemu pagi akhirnya kita lupa ibadah. Enggak. Kamu ibadah itu sebab memang Allah berkehendak atas kamu ibadah, sehingga bagaimana menggapai kehendak itu, kamu sadar dulu dong bahwa kamu membutuhkan Allah dan sadar menuju Allah. Walaupun kamu kerja dari pagi sampai pagi, bila kamu sadar tentang Allah dan kamu yakin bahwa Allah itu ada, ya udah, kamu tidak akan meninggalkan apapun perintahnya dan kamu pasti menjauhi larangannya. Makanya dosa manusia itu paling besar itu bukan karena ini itu. Nah, syariat menjelaskan dosa paling besar syirik, lalu kedua zina, lalu kedua. Tapi dosa akar semua dosa adalah kamu lebih merasa wujud daripada wujud Allah. Allah itu wajibul wujud. Sedangkan kita ini menjadi tandingan Allah atas kewujudannya. Akhirnya kita diguncang oleh Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga manusia untuk menggapai ketakwaan itu susah. Kenapa? Karena mereka masih memahami takwa itu secara tekstual, secara zahiri ya. Namun, dan mereka memahami agama ya udah, yang penting memahami agama yang sesuai hawa nafsunya, nggak butuh guru, ya udah ada di YouTube, ada di Facebook. Nggak seperti itu. Takwa awal mulanya adalah kamu memiliki seorang guru mursyid yang bisa membimbing kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa. Akhirnya banyak tuh manusia tuh yang memahami agama tanpa bimbingan guru. Yang dimaksud guru ini adalah seorang mursyid yang benar-benar wusul kepada Allah, yang kamil, yang telah mendapatkan cahaya kemarifatan. Emang ada
seorang guru yang tidak ma'rifat? Ada. Makanya ada ulama yang hanya fokus kepada zahir, ada ulama yang fokus kepada batin. Nah, mursyid yang kamil itu adalah orang yang benar-benar memahami tentang zahir batin kehidupan dong. Kenapa? Karena Allah pun az-zahir al-batin. Dan dia akan mengangkat hijab-hijabmu tuh, sehingga kamu mampu mengenal Tuhanmu tuh. Makanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya tuh. Nah, inilah ketakwaan. Ketika terangkat inilah ketakwaan. Cahaya yang Allah tembakkan ke dalam jiwa manusia. Nah, susah. Namun para ulama mengambil berbagai macam ungkapan untuk menjabarkan ini. Agar apa? Agar manusia benar-benar bisa memahami tentang maksud penciptaan dirinya sendiri. Yang mana juga diungkapkan dalam kitab Al-Ibid, yang mana man arada an tasihha lahu at-taqwa fala yatruki dhunuba kullaha. Yang mana man arada an tasihha, barang siapa menginginkan apa lahu taqwa, ketakwaan yang sebenarnya, apa fala yatruki dhunuba kullaha, hendaklah dia meninggalkan segala macam dosa. Dan dosa yang paling besar adalah dosa kita merasa kita menjadi tandingan Allah itu. Kita kerja kita merasa kita yang kerja, kita ibadah kita yang merasa kita yang ibadah. Nah, ini penyakit manusia. Sedangkan apapun yang kamu lakukan itu adalah kehendak Tuhanmu. Kita ini hanya menjalankan apa yang telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jalankan itu pun dengan ketakwaan. Tapi kan susah kalau akal manusia hanya sampai kepada konsep zahir dan teks. Susah memahami ungkapan para arifin dan para aulia-aulia illah itu sangatlah susah kalau misalnya kita ini masih terhijab. Oleh sebab itu kita butuh seorang mursyid yang telah sampai kepada kemarifatan agar kita diangkat hijab-hijab kita, sehingga kita apa? Walaupun kerja dari pagi sampai pagi tapi nilainya ibadah. Walaupun kerja dari pagi ketemu pagi tapi kita tidak meninggalkan apapun yang dia perintahkan. Makanya tasawuf tidak keluar dari konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tasawuf adalah satu-satunya ilmu dan pemahaman dan pengertian yang mengajak kamu mengamalkan secara hak tentang Quran dan Sunnah. Namun hati kalau udah gak sodik, kotor, gak akan bisa memahami ini. Oleh sebab itu tentang takwa ini ada ungkapan seorang ulama, yaitu Al-Nasrabazi, di dalam kitab Al-Ibid juga. Apa itu? Malladzima taqwa, barang siapa yang menetapi takwa, isataku illa mufarraqati, gitu. Maka ia akan merindukan mufarraqati dunia, merindukan untuk segera meninggalkan dunia yang fana ini itu. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Dalam Quran surat Al-An'am ayat 23. Apa itu? Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah engkau memahaminya, wahai hambaku? Jadi barang siapa yang menetapi takwa, maka ia akan merindukan untuk segera meninggalkan dunia fana ini. Nah, dunia itu sifat, bukan tempat yang kamu tinggalkan, bukan tempat yang kita tinggal sekarang ini. Bukan, dunia itu sifat. Makanya Islam tidak melarang kamu kaya, Islam melarang kamu hubud dunia. Dunia itu sifat, karakter yang dunia ciptakan di dalam diri kita. Nah, thariqah
tasawuf itu untuk mengikis ini koreng-koreng jiwa kita ini. Kenapa? Karena kita betapa tebalnya hawa nafsu kita ini. Makanya bayi ketika lahir itu suci, dan dia sangat, karena hijabnya masih tipis antara hamba dan Allah, makanya penuh dia kan. Makanya bayi itu suci, dia nggak bergelimang dosa. Tapi orang tuanya kasih makan, kasih ajari dia berkehendak, akhirnya hawa nafsu itu berkembang dan makin tebal. Sehingga ketika hamba itu memahami tentang nikmatnya dunia, akhirnya masuk dunia itu dalam diri kita. Bukankah ketika kita mencintai seorang wanita, maka kita mulai mencuri sifat wataknya? Ketika kita mulai mendekati seorang wanita, kita mulai paham bagaimana kriteria dia, sehingga kita mendekati wanita itu dengan apa yang dia suka. Nah, begitu juga manusia ketika mendekati dunia. Dunia tanamkan apa yang dunia suka. Nah, dunia itu sifat yang perlu dikikis di dalam diri kita agar kita bisa menggapai cahaya ketakwaan itu. Namun kan susah manusia untuk memahami ini kalau mereka masih terjebak pada teks zahiriyah saja. Dalam hal lain, Abu Abdillah di dalam kitab Kifayatul Atqiya berkata, apa itu at-taqwa? At-taqwa mujadnabatu ma yub'iduka anillahi ta'ala. Takwa adalah menjauhi segala sesuatu yang bisa menjauhkan apa? Menjauhkan dirimu dari Allah. Segala hal lah yang buat dirimu jauh dari Allah. Dia menjauhi segala sesuatu, bukan berarti karena apa? Karena kerjaan kita dari pagi ke pagi kita nggak bisa ibadah, akhirnya kita pindah kerjaan. Lalu biar kita berharap bisa ibadah, nggak jamin. Tapi kerja kamu, tapi pekerjaan itu tidak merasuk di dalam jiwamu. Nah, itu menjauhi segala sesuatu yang bisa menjauhkan dirimu dari Allah. Sebenarnya masalah yang ada di dalam jiwa kita ini bukan dari luar diri kita, tapi dari diri kita sendiri. Penyakit yang itu bukan ada di luar diri kita, tapi dari di dalam diri kita sendiri. Makanya yang diperbaiki dalam kehidupan kita ini bukan tentang apa yang ada di luar diri kita, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Karena yang di luar diri kita itu akan terus berputar seperti itu, nggak akan pernah berubah. Tapi di dalam diri kita ini, yang mana perlu untuk dididik agar tidak terkontaminasi dengan apa yang ada di luar diri kita. Ya karena kita hubud dunia lalu kita hancurkan dunia. Mengikis dunia berarti kita tinggalkan dunia. Nggak salah. Makanya memahami segala hal itu masih teks zahir susah. Makanya ruhanianya tidak akan pernah berjalan selama dia tidak menemukan seorang mursyid yang kamil. Oleh sebab itu ketakwaan adalah cahaya ilahiyah yang Allah berikan ke dalam ruhaniyah hambanya, sehingga hamba itu mulai berjalan dengan cahaya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ada ungkapan dalam kitab Al-Ibid itu. Apa itu? At-taqwa amalun bi ta'atillahi ala nuri minallahi makhalafati iqabillah. Takwa itu adalah apa? Amal bi ta'atillah, mengerjakan ibadah kepada Allah. Nuri minallahi ma khafata iqabillah. Karena di dalam hatinya ada seberkas cahaya yang datang dari Allah sehingga timbul perasaan takut kepadanya. Takwa akan memancing segala sifat akhlak robbaniyah yang lain. Cahaya itu akan memberikan cahaya-cahaya yang lain agar kita bisa berjalan turuhannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu orang yang bertakwa kepada Allah ini akan mendapatkan karomah-karomah dan faedah-faedah yang agung. Yang mana salah satu seperti orang Allah akan memberikan perlindungan kepadanya dimanapun dia berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallahi ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Makanya orang-orang yang mendapatkan cahaya-cahaya ketakwaan, dia nggak dia akan terus merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap hembusan nafasnya dan keadaannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, aku lebih dekat denganmu daripada urat lehermu. Makanya kedekatan dia mulai merasakan tuh kedekatan dia kepada Allah. Andai pun dia jatuh dalam lubang lumpur, dia nggak akan merasa jauh dari Allah. Malah kemaksiatan yang dia lakukan bisa jadi adalah awal ketaatannya. Maka dia saking takutnya lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya takwa ini bisa Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka kita sebagai hamba Allah jangan mudah berprasangka buruk. Kita tegur dia dengan rahmat, kita bimbing dia dengan rahmat. Kalau nggak mau, yang penting kita sudah memberikan kabar baik dan peringatan kepadanya. Tapi bukan berarti kita paksakan dia, enggak. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena jiwa manusia itu tidak semuanya itu dalam gambaran yang sama. Tidak semuanya. Ada sebab itu manusia itu berbagai macam tuh karakternya. Agar kita paham tuh bahwa rahmat Allah itu tidak akan pernah bisa kamu pahami dengan akal dan hatimu. Dan yang kedua adalah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak pernah dia dapatkan, yaitu ilmu yang langsung diberikan Allah kepada hambanya yang soleh melalui ilham. Di dalam istilah tasawuf itu disebut dengan kasyaf. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Akhirnya apa? Dia membimbing dirinya itu dengan cahaya Allah, sehingga dia benar-benar mengamalkan ibadahnya bukan atas perintah Allah lagi, tapi memang itulah dia sadar kehendak Allah yang sedang terjadi padanya. Inilah cahaya ketakwaan. Nah, banyak manusia yang orang kalau udah taat, udah ibadah, merasa ibadah. Makanya banyak orang yang rajin ibadah tapi hatinya masih keras tuh. Dia sulit melihat rahmat kepada sesuatu yang buruk. Itu bentuk hatinya keras. Lisannya berkata Allah adalah Tuhanku, tapi hawa nafsunya berkata aku masuk surga bukan karena rahmat Tuhanku tapi karena amal ibadahku. Wah, ini syirik khafiyah, syirik yang sangat-sangat samar tuh. Makanya baginda Nabi bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, yang kutakutkan dari umatku bukan Dajjal, tapi yang kutakutkan dari umat-umatku adalah syirik yang khafi, syirik yang samar. Nah, mereka yang hanya memahami agama secara teks, banyak Tuhan tuh di dalamnya, tapi lisannya berkata Allah. Makanya Allah besok di akhirat itu ada seorang hamba yang datang kepada Allah lalu berkata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Kenapa? Karena aku telah beramal ibadah kepadamu. Lalu Allah hembus tuh amal ibadah yang bagaikan debu yang berterbangan tuh. Karena ketakwaan itu nggak dia dapatkan. Dia meremehkan bagaimana Allah
memberikan jalan-jalan rohani, sehingga dia nggak mau mempelajari jalan-jalan rohani kepada orang-orang yang telah bermarifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana selanjutnya orang yang mendapatkan cahaya ketakwaan akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan tuh, diberikan kemudahan, pahala yang agung, dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang nggak pernah disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yattaqillahi yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Wa man yattaqillahi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, gitu. Yaj'alu lahu makhrajan, maka dia akan memberikan apa? Jalan keluar tuh, wa yarzuqhu, jalan keluar baginya untuk mendapatkan apa? Rezekinya tuh dari arah yang apa? La yahtasibu, yang gak akan pernah bisa dia sangka-sangka tuh. Makanya orang yang takwa itu nggak pernah merasa khawatir, dia sadar bahwa jaminan Allah itu pasti. Makanya kalau kita ibadah, Allah uji, hati kita bilang, ya Allah, aku udah ibadah samamu, tapi kenapa engkau masih mengujiku? Nah ini nih penyakit hati ini yang perlu diobati. Banyak banget orang yang udah merasa ibadah, hatinya seperti ini, jiwanya seperti ini rusak ini. Makanya banyak orang beribadah lalu mendapatkan pahala, tapi pahala mereka hancurkan karena jiwa mereka yang bobrok, jiwa mereka yang rusak, jiwa mereka yang kotor. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rukun iman itu ada 6 kan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Makanya beriman kepada Allah gampang, beriman kepada malaikat gampang, kitab Allah gampang, Rasul Allah gampang, hari kiamat gampang. Tapi semuanya iman itu akan kuuji kata Allah. Makanya rukun iman yang terakhir adalah itu beriman kepada takdir baik dan kan susah. Banyak sekali manusia yang jatuh keimanannya karena tentang keadaan baik dan buruk, sehingga mereka kira mereka telah takwa, tapi ternyata di hadapan Allah mereka melakukan sebuah dosa yang Allah sendiri berpaling dari diri hamba itu. Nah ini kan yang perlu kita sadari. Banyak sekali kita melakukan sesuatu yang tidak Allah harapkan tuh. Coba kalau rukun iman yang keenam itu Allah taruh itu di pertama, bayi baru lahir langsung kejang itu. Tapi begitu besar rahmatnya Allah, makanya ditaruh di terakhir. Kenapa? Karena Allah sadar itu paling susah untuk diimani. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah juga dan orang yang mendapatkan cahaya ketakwaan ini, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam bab pertama ini tentang ketakwaan, yuk kita sadari diri kita dari apa yang telah kami sampaikan. Kita tafakkurkan, kita renungi. Jangan jadikan landasan ilmu apa yang telah kami sampaikan, tapi jadikan sebuah wawasan yang membuat antum semua untuk belajar dan bergerak untuk mencari seorang mursyid yang usul, yang telah bermanfaat agar dibimbing ruhaniamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari YouTube, Facebook, atau pesan suara yang sampai kepada antum atau yang sedang mendengar di sini, ini hanya menjadi sebuah wawasan. Tapi carilah mursyid yang bisa membimbing ruhaniamu kepada Allah. Karena ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah.
Sehingga kamu paham ketika kamu bekerja, kamu dalam cahaya ketakwaan. Ketika kamu sedang mengurus rumah tangga, kamu dalam cahaya ketakwaan. Ketika kamu sedang membesarkan anakmu, kamu dalam cahaya ketakwaan. Ketika kamu dalam keadaan yang sulit, kamu dalam cahaya ketakwaan. Ketika kamu dalam keadaan senang, kamu dalam cahaya ketakwaan. Ketika kamu dalam keadaan susah pun, kamu dalam cahaya ketakwaan. Dalam keadaan baik, kamu dalam cahaya ketakwaan. Dan dalam keadaan buruk pun, kamu dalam cahaya ketakwaan. Sehingga kamu benar-benar berjalan dengan cahaya takwa itu menuju Allah dalam keadaan apapun, di setiap nafasmu, di setiap degup jantungmu. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhulil ibadi wadkhulil jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, tenang dulu jiwamu. Makanya cahaya ketakwaan itu memberikan ketenangan. Maka Allah berfirman, la yakhafun wa la yahzanun. Oh, kekasihku itu gak punya rasa khawatir dan rasa takut, was-was tentang keadaannya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada Allah, ridho dulu kamu dengan ketentuan yang Allah berikan kepadamu hari ini, sehingga Allah meridhoimu. Dan kembalilah kamu kepada Allah dengan keadaan meridhoi dan diridhoi. Dan masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba-Ku, maknanya kekasih-kekasih Allah. Dan masuklah kamu ke dalam surga-surga Allah. Dengan penuh apa? Dengan penuh rasa mengharapkan rahmat yang besar dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW apa? Innal akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'u al-hawat wa tulul amani wa fa amma ittiba'u al-hawa fayasuddu 'anil haqqi wa amma tulul amali fuyunsil akhirah. Sesungguhnya sesuatu yang sangat aku takutkan. Innal akhawafa. Sesungguhnya sesuatu yang sangat aku takutkan atas apa? Ma'akhafu ala ummati. Atas umat-umatku itu adalah apa? Ittiba'ul hawat wa tulul amal. Adalah mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan. Atas apa? Fa'amma ittiba'ul hawa. Atas apa? Atas berangan-angan akan kehidupan lama di dunia. Jadi seakan-akan lama aja hidup di dunia itu. Karena apa? Ittiba'ul hawa. Karena mengikuti hawa nafsu itu tuh. Fayasuddu 'anil haqqi. Karena menuruti hawa nafsu itu akan menghalangi kebenaran tuh. Wa amma tulul amali. Sedangkan berangan-angan hidup lama di dunia itu fa yunsil akhirah. Akan menyebabkan lupa akhirat. Jadi hawa nafsu itu akan menghalangi tentang kebenaran dan berangan-angan tentang kehidupan dunia itu akan melupakan kamu tentang akhirat. Inna syaitana yakhari min bani adami majrudam. Jadi inna syaitana yajri min bani adami majrudami. Sesungguhnya syaitan itu sesungguhnya syaitan itu yajri min ibni Adam majrad dami, akan menguasai anak Adam melalui aliran darahnya. Makanya hati-hati kita cari kita punya guru mursyid yang kamil, yang usul agar lahannya kita dibimbing. Bila antum semua mendengar dari kajian ini hanya wawasan aja. Hanya wawasan aja. Karena ada ungkapan di dalam tasawuf
Seperti Miftahus Sahadah Suhbatul Aulia. Kebahagiaan, pintu kebahagiaan itu adalah ketika kamu bersahabat dengan seorang wali Allah. Insya Allah semoga bermanfaat dan semoga menggugah jiwa antum semua yang mendengar untuk paham cahaya ketakwaan itu harus antum dapatkan di jalan-jalan suluk ahlut tariqah, ahlus syariat, ahlut hakikat dan ahlul ma'rifat. Yaitu di mana itu antum dapatkan semua? Di mursyid yang kamil, yang usul. Kalau yang nggak kamil gimana? Ada ungkapan para ahli tasawuf, ikbalin nasi al muridi qablal kamali sumun qatilun. Barang siapa seseorang yang didatangi banyak manusia dan murid, tapi orang itu belum sempurna, maka oh, dia sama saja menjadi racun yang sangat membunuh buat dirinya dan orang-orang yang sedang dia berikan pemahaman, walaupun itu pemahaman agama, walaupun itu benar, tapi itu akan menjadi racun. Kenapa? Karena agama secara teks saja, dipahami secara teks saja, itu akan tetap mendapatkan pahala. Tapi jiwa yang rusak akan menghancurkan setiap pahala itu, sehingga kamu datang kepada Tuhanmu dalam keadaan yang penuh dengan kehampaan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, aku tidak melihat zahirmu wahai hambaku, tapi aku melihat apa yang ada di dalam dirimu. Insya Allah semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan lagi di waktu yang lainnya. Dan bila ada salah dan kurang sesuatu yang tidak berkenan, karena Al-Fakir Ahmad Ar-Rafiq mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang lebih baik daripada yang sebelumnya dan terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan di setiap tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih li-mukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.